Berbagai amalan sudah dilakukan, tetapi hajat belum terkabul. Apa penyebabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat, sudah melakukan riyadoh apa saja, tapi kok hajat belum terkabul. Kenapa? Pasti sahabat, ada sesuatu yang harus sahabat buka kuncinya. Sahabat harus tahu nih apa penyebabnya. Nah, untuk semua sahabat, tonton dari awal sampai akhir biar sahabat bisa memetik ilmunya, sahabat bisa menerapkan, dan sahabat bisa mendapatkan keberkahan dan nanti akan dikabulkan yang menjadi hajat semua sahabat Kahfi. Saya di hari ini ya, di hari Jumat yang penuh berkah ini, saya akan mendoakan semua sahabat Kahfi 82. Ayo angkat dulu tangannya, kita sama-sama baca sholawat dulu ya. Sholawat tentu di sini saya akan mengajak sholawat 7 kata ya. Sholawat apa? Sholawat 7 kata. Angkat tangannya sambil sahabat angkat, jangan lupa nanti ditulis di kolom komentar ya. Dan tebar kebaikan dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Angkat dulu tangannya sahabat ya. Kita mohon dengan keberkahan sholawat 7 kata, biar apa yang menjadi hajat semua sahabat dikabulkan. Nah, nanti saya akan pandu semua sahabat Kahfi ya, biar apa? Biar apa yang menjadi hajatnya dikabulkan. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sahabat, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ikuti saya. Ya Allah, dengan keberkahan sholawat Anasyah, sholawat Anas bin Malik, kabulkanlah apa yang menjadi hajat kami semua. Sebutkan apa hajat sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. 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 Tiupkan ya sahabatku. Usap. Alhamdulillah rabbil alamin. Terkabul semua hajat Kahfi 82. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat silakan ya, yang mau testimoni, yang mau silaturahmi bisa menghubungi di nomor telepon 0822 4071 5530. Langsung ya sahabat, banyak sekali yang bertanya di WhatsApp, bahkan di kolom komentar pun ya. Saya sudah lama mengamalkan tetapi kok belum terkabul. Bahkan berbagai amalan, udah berbagai amalan, ada yang dengan sholawat ya, dengan surat Al-Fatihah. Nah, makanya nih saya garis bawahi dulu ya. Contoh yang dengan surat Al-Fatihah ya. Ada salah satu sahabat Kahfi yang mana beliau mempunyai hutang itu bukan hutang yang sedikit ya. Bisa disebutkan 1,8 miliar, Masya Allah, dengan keberkahan surat Al-Fatihah dan tentu dengan sholawat ya. Dan kalau beliau sholawat Jibril dan yang dipandu dengan surat Al-Fatihah 313 kali. Nah itu gitu. Terus ada yang dengan sholawat 7 kata yang dipandu dengan media air ya, media airnya. Nah ini gitu ya sahabat, saya unjukin dulu media air ya. Silahkan buat sahabat yang mau misalnya media air yang sudah diriadohin dari saya, silahkan ya. Sahabat siapkan sendiri pun silahkan. Nah terus ada yang dengan amalan yang lain gitu ya. Contohnya sholawat mujiat ada ya sahabat. Nah tentu semua amalan itu bagus sahabat. Amalan itu Masya Allah ya, ketika kita mengetahui rahasia dan kuncinya. Nah jadi untuk semua sahabat Kahfi, apa yang membuat hajat kita sulit terkabul? Begini ya sahabat. Yang pertama saya akan jelaskan dulu ya, kenapa hajat kita sulit dikabulkan. Karena yang paling utama ya, kita lagi mempunyai contohnya hajat mendesak gitu ya. Sebutkan aja lah, dalam waktu 2 minggu ini misalnya harus ada yang dibayar. Contoh sebut aja misalnya nih 5 juta atau 10 juta atau lebih daripada itu. Sahabat baru mengamalkan ketika mendesak. Baru sahabat mengamalkan dalam keadaan yang benar-benar waktu ini saya harus ada uang yang sangat cepat, makanya saya akan mengamalkan. Nah jadi sahabat
Ya, saya sering bilang, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi, kalau bukan diri kita mau siapa lagi. Jadi sahabat ketika mengamalkan dalam keadaan lagi mempunyai kebutuhan aja. Nah, maka dari itu, pas begitu nonton video ini, sahabat berarti pas. Pasnya kenapa? Niatkan dalam hati, Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, mulai detik ini, menit ini, hari Jumat ini, yang penuh berkah ini, saya bikinnya hari Jumat ya, gitu ya. Nah, ayo mulai start gapai pertolongan Allah. Jadi untuk semua sahabat, kenapa hajat kita sulit dikabulkan? Karena sahabat ketika mempunyai yang mendesak aja, sahabat baru mengamalkan. Jadi mulai sekarang niatkan ketika kita mengamalkan apapun itu amalannya, amalkan bismillah, niatkan sahabat mau mengamalkan karena Allah ya. Yang pertama itu amalkan karena Allah gitu ya. Jadi itu ya, jadi niat mau dalam keadaan susah senang, sahabat niat dulu deh Bismillahirrahmanirrahim bahwa sholawat adalah kunci dikabulkannya doa. Dan misalnya mau pakai surat Al-Fatihah, niatkan bahwa sahabat akan mendawamkan surat Al-Fatihah ya, apapun itu amalannya, misalnya sholawat yang lainnya silahkan. Jadi yang pertama niat. Ingat, innamal a'malu biniat, segala sesuatu tergantung niatnya. Jadi kalau sahabatnya baru juga punya hajat mendesak, baru misalnya sebentar, kebutuhannya 2 minggu, tetapi pas begitu 2 minggu sahabat belum dikasih sama Allah, bilang amalan ini sudah dilakukan. Apa penyebab? Misalnya yang menjadi menghalangi, yaitu dia ya, sahabat baru mengamalkan gitu ya, ketika hajat mempunyai hajat yang mendesak. Yang pertama, luruskan dulu niat ya yang pertama itu. Jadi semua apapun amalannya itu the best. Ada amalan berbagai, ada yang tadi ya sudah disebutkan berbagai amalan. Saya udah amalan A, B, C, D, E, F sampai Z, tapi sahabat malah terjebak. Sahabat baru juga sebentar udah berhenti ya gitu ya. Yang pertama niat, ingat ya. Yang kedua ya sahabat itu dia, sahabat merasa bahwa ketika mengamalkan gitu ya tidak dikabulkan, sahabat udah berhenti ya. Ingat ya, jadi sahabat jangan berhenti, lah kan capek ya, itu dia ya sahabat. Jadikan amalan itu salah satu kebutuhannya. Contoh begini ya sahabat, contoh kecil lah gitu ya. Sahabat ketika misalnya nih sahabat ya, makan tiap hari nggak gitu, pasti kan tiap hari. Minum tiap hari nggak, nah tiap hari. Sholawat ataupun amalan pun itu jadi kebutuhan untuk kita, karena biar apa? Biar kita diberikan keberkahan ya, itu ya. Jadi jangan berhenti, dalam arti istiqomah ya, dalam kurung lah istiqomah aja lah. Istiqomah itu tegak lurus atau tidak menyerah begitu saja gitu ya. Ya itu dia ya. Kalau niatnya sudah kuat, istiqomah kan, maka apapun ya sahabat, hajat sahabat akan dikabulkan. Nah tentu ya sahabat, ada yang hajatnya cepat gitu ya, ada yang sedang, bahkan ada juga yang di akhir. Nah tapi ya sahabat perlu diingat, ketika kita mengamalkan sholawat ataupun amalan yang lainnya gitu ya, pasti akan dikabulkan. Karena ingat, ketika kita meminta maka Allah akan berikan. Nah tetapi kan saya udah meminta, udah berdoa, tapi kok belum dikabulkan. Apa penyebabnya? Pasti ada yang menghalanginya. Nah halangan itu yang membuat sulit dikabulkan. Kita segera melakukan evaluasi diri, introspeksi diri terus gitu ya, maka tidak ada kesulitan ketika kita memohon pertolongan kepada Allah. Pasti akan diberikan solusinya ya. Yang ketiga ya, satu tadi niat, kedua istiqomah ya, jangan berhenti. Ketiga itu apa? Ketiga, ingat ya sahabat, terapkan ilmu. Oke. Ingat, kenapa saya singkat? Oke itu. Olah keyakinan ya sahabat. Keyakinan menjadi penting untuk mengamalkan berbagai amalan gitu. Karena dengan keyakinan kita akan mudah dikabulkan. Banyak sekali yang keyakinannya akhirnya jadi mentah.
Contoh, wah saya ini sangat banyak sekali ya kebutuhan atau hutang. Kalau saya tidak membayarnya, kalau saya tidak bisa melunasinya, maka rumah akan disita, maka motor akan disita, maka. Jadi dalam hati kita udah berpikir negatif. Jadi ya sahabat, ingat, olah keyakinan kita. Ketika kita mengamalkan, itu akan diberikan jalannya, gitu ya. Jadi olah keyakinan. Nah, yang terakhir ya, ini kenapa sulit dikabulkan? Karena kita tidak menerapkan ilmu baik sangka, atau bahasa ininya optimis ya. Jadi penting ya sahabat, apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Ketika kita berpikiran, wah saya akan sulit dikabulkan, maka akan sulit. Ketika kita berpikiran misalnya, ini dikabulkan gak ya? Artinya sahabat tadi ya, seperti yang disebutkan, keyakinan sahabat masih mentah. Jadi yang selanjutnya ini sahabat, apa yang kita tanam itulah yang kita petik ya. Jadi berbaik sangkalah terus, maka akan mulus. Insya Allah ya sahabat, apapun pekerjaan sahabat, apapun apa yang menjadi hajat sahabat akan dimudahkan. Nah contohnya ya, baik sangka ya, ada salah satu sahabat Kahfi yang mana beliau pertamanya tidak yakin karena tagihan pinjaman online-nya sudah benar-benar di masa-masa kritis, sampai beliau diteror, sampai beliau diberikan chat-chat yang ya bisa disebutkan yang mengancamnya. Terganggulah ya semua aktivitasnya karena ada ancaman, bahkan dikatain yang di kebun binatang, dikatain yang kata-kata yang kasar dan kata-kata yang tidak wajar, membuat shock gitu. Tapi karena tadi menerapkan ilmu yang tadi ya, Masya Allah gitu ya, saya langsung berikan kepada beliau apa yang satu, niat ketika mengamalkan, lakukan dengan istiqomah ya. Yang kedua dan ketiga, tanamkan ilmu dan baik sangka. Ingat sahabat, kuncinya apa? STOP, syukur. Apapun, dalam keadaan apapun sahabat, bersyukur. Karena dengan kita bersyukur akan Allah tambah nikmatnya, akan Allah mudahkan, akan Allah berikan jalan dalam berbagai hal ya. Apapun itu menjadi yang menjadi hajat semua sahabat. Taubat. Tentu ketika kita mengamalkan terus introspeksi diri kita, apa dosa kita, yang tahu hanya dari kita sama Allah. Mohon ampun dengan senantiasa melakukan sholat taubat, melakukan sholawat, dan melakukan hal-hal ya seperti beristighfar, berzikir ya, seperti itu ya. Itu taubat banyak cara ya. Dan kapan melakukan taubat ya? Kapanpun, dimanapun, dan silahkan sesering apapun gitu kan, itu tidak jadi masalah. Ya, yang seterusnya yang tadi optimis ya. Saya sebut lagi ini optimis. Jadi punya keyakinan apa yang kita tanam itulah yang kita petik, ilmu prasangka. Syukurnya udah, taubatnya udah, optimis atau baik sangkanya udah, maka akan datang pertolongan. Jadi itu dia ya sahabat, kenapa hajat kita sulit terkabul padahal sudah melakukan sholawat, sudah melakukan berbagai amalan, tetapi hajat belum terkabul. Yang tadi diterapkan, jangan lupa terapkan. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya, kalau yang tadi sudah disebutkan di atas ya, sama saya tadi dijelaskan, sahabat Kahfi terapkan, pasti akan diberikan jalannya, bahkan mudah menggapai hajatnya. Itulah ya sahabat ya, yang bisa disampaikan. Saya Kahfi 82, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya doakan biar semua yang menjadi hajat semua sahabat Kahfi 82 segera dikabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. La haula wala quwata illa billah. Saya Kahfi 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.